Halo semuanya, kenalin aku Ananda Septian Firdaus dengan NPM 1706046256. Dan kali ini aku mau sharing ilmu geologi atau ilmu kebumian ke teman-teman semuanya. Video kali ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomigas dan Batubara aku. Dan semoga semuanya mendapatkan ilmu dari video ini. Nah, video kali ini aku akan ngebahas seputar tentang traps atau jebakan yang ada di hidrokarbon atau yang ada di lingkungan hidrokarbon. Nah, untuk video kali ini aku akan fokusin untuk ngebahas jebakan pinch out dan mud pierce. Oke, untuk stratigrafi hidrokarbon traps atau jebakan hidrokarbon ini nantinya akan terjadi di dua variasi litologi. Dan variasi-variasi tersebut dikategorikan di dalam dua pengelompokan. Yang pertama itu adalah traps yang terjadi pada unconformity atau ketidakmenerusan yang terjadi baik itu di atas ataupun di bawah. Nah, untuk yang kedua itu traps yang terjadi pada sequence normal conformable. Oke, untuk pinch out itu sendiri adalah jebakan atau traps yang terjadi di lapisan yang membaji, di mana lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang lebih tinggi nantinya akan tersisipkan atau terselipkan di lapisan yang impermeable. Nah, contoh dari lapisan impermeable itu adalah lapisan shell. Untuk perangkap dari si pinch out ini sendiri itu berasal dari reservoir itu sendiri. Nah, umumnya untuk jebakan-jebakan ini tidak menjadi perhatian khusus atau perhatian lebih bagi mining engineering karena dari kualitas dan kuantitasnya itu tidak cukup untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang mana artinya itu nanti untuk nilai ekonomisnya itu akan sedikit atau akan berpotensi untuk tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan juga dalam interpretasinya seperti di profil seismik, nantinya itu untuk melihat keberadaan dari pinch out ini tuh sulit karena batas lapisannya itu sulit untuk dideteksi dan kurang jelas terlihat di profil penampang seismik. Dan juga umumnya itu kelihatan lapisan yang menerus aja atau continue. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai mud pierce. Nah, mud pierce ini sendiri juga dapat menjadi jebakan atau traps bagi hidrokarbon. Dan mud pierce ini sendiri itu gimana sih keberadaannya dan kenapa bisa hadir gitu loh. Nah, untuk menjawab hal ini kita perlu mengetahui dulu nih mud pierce ini apa. Nah, mud pierce ini sendiri adalah intrusi atau terobosan dari lumpur itu sendiri yang relatif bergerak ke atas. Dan selanjutnya nanti akan menerobos lapisan-lapisan yang sebelumnya telah ada sebelum si mud pierce ini menerobos, kayak gitu teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari buoyancy atau gaya apung dan perbedaan tekanan yang terjadi atau yang ada di lapisan tersebut. Nah, mud pierce ini sendiri itu adalah cikal bakal adanya mud volcano. Nah, ketika mud pierce menerobos ke permukaan karena diakomodasi oleh pengaktifan kembali patahan. Nah, di sini kata kuncinya adalah hadirnya patahan sehingga adanya jalur untuk si lumpur tersebut naik ke atas. Dengan bergeraknya si lumpur itu berarti terjadi migrasi yang secara cepat dari material yang mengalami pengurangan tekanannya dan akhirnya akan mengakibatkan terjadinya gunung lumpur atau mud volcano. Nah, untuk mud pierce dan mud volcano itu sendiri umumnya terjadi pada cekungan yang elisional, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama itu amblesan, lalu kecepatan pengendapan, selanjutnya adanya lapisan plastik, lalu adanya overpressure dan undercompacted, adanya potensi hidrokarbon, produksi air diagenetik, tektonik kompresi yang berasal dari kiri dan kanannya, dan yang terakhir itu adalah gradien panas bumi. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga teman-teman atau yang nonton dapat ilmu baru atau ilmu tambahan di bidang kebumian. Oke, see you later.